nggak bisa berdiri mas. Gara-gara One Piece aja itu. Gara-gara One Piece. Ah. Video yang lihat ini sekarang adalah video percakapan antara polisi dan juga suami yang membunuh istri dan juga kedua anaknya di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur per tanggal 10 atau tanggal 11 Agustus 2025. Yang menariknya adalah di percakapan ini mereka nyebut-nyebut One Piece dan seakan-akan One Piece ini adalah biang kerok dari motivasi si suaminya melakukan hal tersebut. Yang mana ini agak sedikit men-trigger gue sebagai nakama dan juga para wibu-wibu. Apakah mungkin gara-gara pengibaran bendera ya atau Jolly Roger dari Straw Hats yang menjadi simbol kebebasan gitu pada akhirnya banyak banget yang mendiskreditkan anime ini? Apakah sudah sekarang gitu saatnya kalau misalkan menjadi penikmat One Piece itu susah banget? Jadi selamat datang di ngobrolin Persa Indonesia dan kita bakal ngomongin soal permasalahan ini di mana ada suami di Berau yang membunuh istri dan juga anak-anaknya dan katanya motivasinya itu gara-gara nonton One Piece. Ini kalau misalnya gue liat video fullnya gitu, nanti kita bakal lihat bareng-bareng video fullnya kayak gimana. Gue agak sedikit kesel karena basically ini video kayak memaksakan menggunakan kata One Piece sebagai sesuatu yang sentral gitu. Maksudnya kayak One Piece seolah-olah tuh biang kerok dari semua ini. Padahal kalau misalnya gue lihat sendiri, itu kayak cuma dipaksakan doang gitu. Tapi yang bikin seremnya adalah orang-orang selain gua, orang-orang wibu ya, orang-orang yang masih muda gitu, mungkin gak akan terpengaruh, mungkin gak akan terkecoh dengan video seperti ini. Tapi kalau misalnya video ini di-share ke orang-orang tua, kalau misalnya video ini di-share ke orang-orang atau boomer-boomer yang emang susah banget buat mengerti, tiba-tiba oh ada bendera itu nggak boleh itu, ini bakal jadi sebuah doktrin kalau misalkan ya One Piece is bad, padahal sebenarnya itu cuma anime, cuma kartun doang gitu loh. By the way, beritanya udah dimuat sama berbagai macam media massa. Oke, gue ngambil dua referensi. Oke, yang rilis tanggal 12 Agustus dan yang rilis di tanggal 13 Agustus. Dimana di tanggal 12 Agustus banyak banget berita yang bilang kalau misalkan ada suami yang membunuh istri dan dua anaknya gara-gara anime One Piece. Sementara di 13 Agustus udah diklarifikasiin sama pihak kepolisian kalau misalkan pemuda di Berau ngomong bawa-bawa One Piece itu asal bicara doang. Oke, ini agak sedikit mengkhawatirkan gitu ya secara citra dan juga damage controlnya. Karena apa? Karena kalau misalkan kita lihat gitu untuk video-video yang kayak gini mungkin nggak akan ngaruh buat orang-orang kayak kita yang emang cross check data, yang cross check informasinya dulu gitu. Tapi untuk orang-orang tua yang tiba-tiba ngelihat kalau misalkan oh One Piece nih, One Piece ini pasti bakal asal percaya begitu aja coy. Nah by the way ini rame awalnya pertama kali gue di Facebook, terus kemudian setelah gue cari tahu udah nyampe di Twitter juga gitu ya, di share sama Budi Bukan Intel. Terus ketika gue cari tahu di berbagai macam media massa itu dia diberitain di Berita 1 dan juga di Detik News. Oke, di Berita 1 dikasih tahu katanya kasus pembunuhan tragis di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur masih dalam penyelidikan intensif kepolisian. Julius 33 atau pelaku tunggal diduga mengalami gangguan jiwa setelah mengaku nekat menghabisi istri dan dua anak kandungnya karena terpengaruh anime One Piece. Penyidik Satreskrim Polres Berau terus mendalami keterangan Julius yang menjadi tersangka dalam kasus yang mengguncang kampung Punan Mahakam, Kecamatan Segah ini. Sebuah video pengakuan Julius beredar mengungkapkan motif kejahatan sadisnya berawal dari keinginan hidup seperti dalam serial anime One Piece yang ditentang istrinya. Nggak bisa berdiri nih mas, gara-gara One Piece ini bakal kita lihat nanti di videonya. Yang mengungkapkan kehidupannya nyata berbeda jauh dari dunia One Piece, memicu konflik yang berujung tragedi. Namun keterangan Julius dianggap nyeleneh dan berbeda dengan keterangan saksi di lokasi kejadian. Terima kasih banyak para saksi, terima kasih banyak. Diduga gangguan kejiwaan pun muncul sehingga pemeriksaan tersangka melibatkan dokter kejiwaan. Kasih Humas Polres Berau AKP Ngajian menegaskan penyidikan hingga kini masih mengarah pada masalah cekcok rumah tangga tanpa adanya indikasi perselingkuhan. Untuk sementara penyebabnya adalah pertengkaran rumah tangga yang berujung penganiayaan, belum ada orang ketiga. Korban dalam kasus ini ada NV 32 tahun, istri Julius beserta dua anak balitanya. Innalillahi, NJ dan juga NS, ketiganya ditemukan tewas. Innalillahi. Oke. Jadi semoga buat para keluarga korban ditinggalkan diberikan ketabahan yang berlimpah. Semoga para korban itu bisa ditempatkan di sisi terbaik Tuhan gitu. Amin. Oke, by the way, berita ini isinya beda gitu sama berita yang emang rilis di tanggal 13 di keesokan harinya. Ini dari newsdetik.com di mana judul pun udah beda gitu ya. Kata polisi udah asal bicara. Yang awalnya kalau misalnya lihat dari video itu kayak seakan-akan memaksakan ini gara-gara One Piece. Tapi di tanggal 13 Agustus akhirnya kita bisa tahu kalau misalnya polisi sendiri pun mengakui kalau misalkan ini cuman asal bicara doang. Oke, jadi di Detik News dikasih tahu video pengakuan JL membunuh istri hamil dan dua anaknya yang istri hamil. Innalillahi. Sekarang kasih tahu gua adegan mana di One Piece yang melakukan ini dan bisa menginspirasi orang anjir. Gue yakin Wibu tuh seinspirasi-inspirasinya gaya Gear 5 anjing cringe. Tiba-tiba langsung ngelakuin ini, it doesn't make any sense. Kenapa tiba-tiba langsung terucap ini One Piece, ini One Piece?
Yang bawa One Piece viral di media sosial, polisi menegaskan tersangka yang berasal dari Berau, Kalimantan Timur itu asal bicara. Oke, terima kasih banyak. Dalam video tersebut tampak JL berada di sebuah mobil bersama aparat menuju Polres Berau. JL ditanya alasan membunuh istri dan 2 anaknya. JL pun menjawab dengan enteng pertanyaan polisi. Ia mengaku membunuh istri dan anak gara-gara One Piece. Dalam video tersebut, JL mengaku belum memenuhi syarat hidup di One Piece. Apa syarat hidup di One Piece tuh apa? Gak ada gitu syarat hidup di One Piece. Semua mah hidup secara kebebasan gitu loh. Kalau misalnya orang ini terinspirasi hidup dalam dunia One Piece, gak akan ngelakuin ini. Pas yang dia lakuin itu jadi ABK anjir atau berlayar men. Kasih Humas Polres Berau AKP Ngajian membenarkan video tersebut merupakan video JL. Saat video itu diambil, kondisi yang bersangkutan seperti seorang yang mengalami depresi. Di video itu dia asal bicara aja seperti orang depresi atau gangguan jiwa. Makanya kami dari kepolisian membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Oke, kita bakal lihat bareng-bareng videonya kayak gimana biar nggak terlalu subjektif ya opini. Tak bisa berdiri mas. Gara-gara One Piece aja itu. Gara-gara One Piece. Sebenarnya ya kalau misalkan setiap kata random itu dilempar gitu ya ke orang ini yang katanya punya gangguan kejiwaan, itu pasti dia bakal iya aja gitu. Kalau misalkan polisinya bilang kayak ini gara-gara topi sombrero ya, ini dia bakal jawab kayak iya gara-gara topi sombrero aku tidak punya syarat hidup untuk memakai topi sombrero gitu. Aduh ya ampun, kenapa harus berbau One Piece? Masanya kok video kayak gini ya, itu bakal dipercaya gitu sama orang-orang tua men. Sedih banget gue ngeliatnya. Kau bunuh dia? Ya saya tidak memenuhi syarat kehidupan One Piece. Apa syarat kehidupan One Piece? Makan buah setan pun gak jadi syarat wajib anjir. Orang nomor 1 yang berhasil menemukan harta karun One Piece pun gak makan buah setan, gak punya kelakuan kayak setan gitu loh. Ini tiba-tiba ngomong syarat hidup One Piece tidak terpenuhi. Apa tidak terpenuhi itu? Kalau misalnya gue pikir-pikir gitu ya, bahkan villain-villain di One Piece pun gak akan sekeji itu gitu melakukan hal yang sama seperti Bapak Julius ini. Coba Doflamingo misalkan, dia jadi villain karena terzolimi. Awalnya jadi bangsawan terus habis itu kagak gitu ya. Arlong karena diskriminasi. Terus siapa lagi tuh? Hody Jones juga. Hody Jones emang pure evil, cuman gue nggak tahu apakah dia sampai kebunuh ibu dan juga istrinya, kayaknya enggak deh. Terus Caesar Clown, badut doang, Bagi gara-gara rivalitas antara Shanks, siapa lagi ya? Kuro pengen ngambil harta warisan. Kaido motifnya pengen menguasai pemerintahan tuh kan. Gak ngelihat juga kan ada adegan Kaido ngebunuh Big Mom atau related family-nya gitu. Gak ada anjir. Yang bahkan kalau misalnya gue inget-inget ya, ada karakter yang berhubungan dengan keluarga tuh Senor Pink anjir, yang justru itu rela untuk menjadi penjahat gitu ya, demi seenggaknya bisa memenuhi nafkah dari istri dan juga anaknya. Tapi karena istrinya tahu kalau misalnya itu penjahat, akhirnya dia kena sindrom sampai nggak bisa inget dan juga ngestun. Itu sedih banget. One of the best backstory katanya ya di One Piece. Gak nemu gue kecocokan antara cerita dan juga apa yang diomongin sama bapaknya. Emang pure gangguan kejiwaan sih, ngapain gue marah-marah juga ya. Stop aja. Oh ya, gue marah-marah biar seenggaknya lu tahu gitu kalau misalkan apa yang diucapkan bapaknya itu emang gak benar, oke? Dan sesuatu yang memaksakan One Piece untuk motif pembunuhan di pembahasan kita yang sekarang itu gak relevan sama sekali menurut gue. Saya dimarahi One Piece. Siapa yang marahin lu Pak? Akainu. Astagfirullahaladzim. Tuh. Jadi kau bunuh istri anakmu gara-gara One Piece? Ya, jadi kalau One Piece, kalau saya tidak memenuhi maunya One Piece, dia seperti saya berikan minuman di botol, dia minum minuman di botol itu akan habis, dia buang botolnya mas. Jadi berarti memang tidak boleh One Piece ini ya? Memang tidak boleh One Piece, saya akui memang tidak boleh One Piece. Sekali lagi sangat amat disayangkan sih kalau misalkan lawan bicara justru kayak seakan-akan mengarahkan kalau misalkan ya ini semua gara-gara One Piece gitu. Kalau misalnya gue lihat dari si bapaknya atau si pelakunya gitu ya, gue yakin lo mau dilempar pakai kata apapun juga dia pasti bakalan iya aja gitu, karena emang lagi gangguan. Tapi karena emang mungkin ada lawan bicaranya yang bukan motivasi gitu ya, kayak ngasih tahu gitu kalau misalkan mungkin ini gara-gara One Piece, dia pasti bakalan iya aja gitu loh, karena mencoba untuk kabur juga dari tanggung jawab kalau udah melakukan sesuatu yang buruk gitu loh. By the way, kalau misalnya gue di media sosial banyak banget orang-orang yang emang menertawakan juga tentang videonya, tapi nggak sedikit juga ada yang khawatir kalau misalnya video ini pada akhirnya langsung masuk ke handphone orang-orang tua, terus habis itu percaya aja kalau misalnya One Piece emang bisa ngebuat seseorang ngelakuin ini gitu ya.
gue sangat amat khawatir juga gitu. Cuma yang jelas gue rasa dengan ada video gue di video ngopi kesempatan kayak ini, lu semua jadi tahu kalau misalnya pada akhirnya polisi pun udah mengkonfirmasi kalau misalnya dia cuman asal bicara aja. Oke. Cuman ya videonya udah bisa disebar kemana-mana gitu. Ini udah jadi video, dan video itu udah mungkin bisa nyampe ke beberapa WhatsApp dari kakek dan juga bokap-bokap lo yang udah boomer. Semenjak pengibaran Jolly Roger gitu ya menjadi simbol kebebasan, gak sedikit banyak banget orang-orang yang gak ngerti ya kalau misalnya bahasa istilah nakama itu karbit. Asal ngomong tentang One Piece, padahal One Piece itu banyak banget cerita dan juga hikmah bagus gitu ya untuk bisa dipelajari. Itu aja mungkin gue terima kasih banyak udah nontonin video ngopi kesempatan kayak ini. Gue dulu diri, gue sedikit ke-trigger gitu ya, tapi mungkin gue agak sedikit telat juga. Oke, ngebahas ini karena ini udah di tanggal berapa ya? Mungkin gue ngerilisnya tanggal 16-17 gitu. Tapi ini videonya udah muncul di tanggal 11. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa.